Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan Yesus, ampunilah segala perbuatan, kata-kata, pikiran, perasaan, kelalaian kami, sehingga mengakibatkan dosa-dosa bagi kami. Ampunilah dengan kerahiman-Mu dosa-dosa kami itu. Kami mengucap syukur, terima kasih atas penjagaan dan pemeliharaan-Mu pada hari kemarin. Dan terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berikan nafas kehidupan hari ini kepada kami, dan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan kasih-Mu, melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas pasal 11 ayat 29 sampai dengan 32 dengan perikop tanda Yunus. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Nabi Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini adalah intinya merupakan meminta tanda dan bertobat. Dalam Injil pada hari ini, kata kuncinya adalah soal tanda dan pertobatan. Yesus ditanya oleh orang banyak, "Apakah tanda-tanda yang bisa kau berikan bahwa engkau adalah Mesias?" Lalu Yesus dengan tegas mengungkapkan bahwa angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki tanda. Yang ada di sini itu sudah lebih besar daripada tanda Yunus. Kecenderungan manusiawi kita adalah selalu ingin mencari tanda. Kita selalu meminta tanda. Tetapi apakah memang tanda-tanda dari Tuhan itu sifatnya fisik, material, kasat mata, dan bisa dibuktikan secara empiris? Bisa dibilang sangat jarang kita mendapatkan tanda seperti Rasul Paulus yang mendapatkan sinar cahaya dari Tuhan. Lalu dia harus menemui Ananias, dan setelah disembuhkan dia menjadi pengikut Yesus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, banyak dari kita yang tidak mengalami seperti Paulus. Kita harus menemukannya sendiri, dan kita harus membaca tanda-tanda dari Tuhan. Lagi pula, iman kita tidak didasarkan pada bukti dan tanda lahiriah semata. Iman itu justru adalah tanggapan dari manusia untuk percaya pada Allah. Saudara-saudari, bagi kita, orang Katolik, Tuhan Yesus Kristus adalah tanda nyata kehadiran Allah. Ia menyertai kita setiap hari, setiap waktu. Bahkan kita selalu menyantap tubuh dan darahnya dalam Ekaristi Kudus. Dengan demikian, seharusnya kita tidak mencari tanda lain dan ragu akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita.
Dari pihak kita diminta untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan bertobat. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa sebelum menutup renungan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, kami sungguh percaya bahwa Engkau adalah Putra Tunggal Bapa yang datang untuk menyelamatkan kami. Ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh pergumulan, perjuangan dan hidup kami hanya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Dan perlu kita ingat, Tuhan Yesus adalah tanda penyertaan Allah untuk kita. Dan kita harus percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya. Tuhan Yesus itu Elah, Esa. Dia ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam Tuhan Yesus. Dia adalah Guru dan Tuhan untuk kita. Amin. Tuh saudara-saudari, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.